Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait sistem informasi akuntansi dan pajak mengenai ERP. Selanjutnya, saya akan mengenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Nahlia Hanifah, yang kedua saya sendiri yaitu Nur Hayati, yang ketiga Prasastia Romanda, yang keempat Putri Puji Lestari, dan yang terakhir Rian Habonaran Pulungan. Selanjutnya kita masuk ke materi. Apa sih sistem informasi akuntansi dan pajak itu? Jadi, sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan. Nah, sistem ini meliputi orang, prosedur, dan instruksi, data, perangkat lunak, serta infrastruktur teknologi, informasi, serta pengendalian internal dan ukuran keamanan. Apa sih fungsi dari sistem informasi akuntansi? Fungsi dari sistem informasi akuntansi adalah untuk memproses transaksi perusahaan secara efektif dan juga efisien. Selanjutnya yaitu siklus pengolahan data. Terdapat 4 operasi dalam siklus pengolahan data, yaitu input data, penyimpanan data, pengolahan data, dan output informasi yang dilakukan pada data untuk menghasilkan informasi yang berarti dan juga relevan. Selanjutnya yaitu kita masuk ke sistem Enterprise Resource Planning atau ERP. Merupakan suatu sistem yang mengintegrasikan semua aspek aktivitas organisasi seperti akuntansi, keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, manufaktur, manajemen, persediaan ke dalam suatu sistem. Sistem ERP ini termodulasi. Perusahaan dapat membeli setiap modul yang memenuhi kebutuhan khusus mereka. ERP memfasilitasi arus informasi atas berbagai fungsi bisnis, perusahaan, dan pengelolaan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di luar. Sistem ERP ini mampu meningkatkan efektivitas perusahaan serta memberikan layanan lebih bagi para konsumen, yang pada akhirnya dapat menghasilkan nilai tambah dan memberikan keuntungan maksimal bagi semua pihak yang berkepentingan. ERP sendiri merupakan sistem software yang lebih banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang berskala besar. Namun, sekarang juga telah dipopulerkan di kalangan usaha menengah ke atas atau UMKM. Selanjutnya yaitu mengenai sejarah singkat Software Enterprise Resource Planning, ERP. Istilah ERP diciptakan pada tahun 1990 oleh Gartner Group, tetapi konsep sebenarnya sudah ada sejak tahun 1960-an. Saat itu, konsep ini hanya diterapkan pada manajemen inventaris dan kontrol di sektor manufaktur. Pada tahun 1970-an, program ini berevolusi menjadi Material Requirements Planning, MRP, untuk penjadwalan proses produksi. Masuk ke periode 80-an, MRP dikembangkan untuk mencakup lebih banyak proses manufaktur, sehingga mengubah namanya menjadi MRP 2 atau Material Research Planning. Pada tahun 1990, sistem ini telah memiliki lebih banyak fungsi di luar manajemen inventaris dan proses operasional lainnya. Fungsi ERP sistem beralih ke fungsi-fungsi back office lain seperti keuangan, permesinan, manajemen proyek, dan SDM. Pada tahun 1998, NetSuite didirikan dengan tujuan menciptakan sistem yang dapat digunakan di seluruh perusahaan dan bisa dioperasikan melalui internet. Pada tahun 2000-an, Gartner Group kembali mengembangkan ERP dengan mengeluarkan ERP 2. Selanjutnya,
Selanjutnya yaitu industri yang mengenakan ERP. Yang pertama ada jasa dan konsultasi seperti asuransi, teknologi, layanan keuangan, dan lain-lain. Yang kedua, pendidikan. Ketiga, transportasi. Selanjutnya ada ERP retail, grosir, dan supermarket. Dan ada real estate, ERP konstruksi, proyek, dan pembangunan infrastruktur. Serta ada ERP makanan dan minuman, pariwisata seperti restoran, perhotelan, atau penginapan. Kesehatan seperti rumah sakit dan manufaktur obat-obatan. Selanjutnya ada ERP pertambangan, ERP perkebunan, ekspor-impor karena membutuhkan IT inventory untuk kawasan berikat. Yang terakhir ada pemerintahan untuk mengelola pembelian, pengadaan barang, atau administrasi lainnya. Saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya sudah dipresentasikan oleh Prasastya Romanda. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pengembangan ERP software. Yang pertama ada on-premise ERP. Sistem pemasangannya ada pada perangkat keras serta server komputer. Staf IT lah yang mengelola pekerjaan tersebut, di mana perusahaan akan melakukan pengolahan sistem on-premise ERP ini secara in-house. Yang kedua ada Cloud ERP. Cloud ERP atau SaaS mempunyai sistem yang tergolong lebih praktis daripada on-premise ERP. Anda hanya membutuhkan jaringan internet yang bagus serta username dan password yang mampu mengakses sistem ERP ini melalui browser. Yang ketiga adalah hybrid ERP. Hybrid ERP adalah hasil kombinasi dari on-premise ERP dan cloud ERP. Dengan sistem ERP ini, maka sangat memungkinkan untuk meningkatkan sistem ERP konvensional tanpa perlu mengubahnya untuk berbagai perusahaan. Selanjutnya ada kelebihan software ERP. Yang pertama adalah mengurangi biaya operasional ataupun manajemen. Yang kedua, bisnis dan data bisa terintegrasi. Yang ketiga, dapat membantu untuk mengambil keputusan. Yang keempat, memiliki perencanaan yang lebih baik. Kelima, membentuk SOP dengan sangat baik. Keenam, meningkatkan kolaborasi. Ketujuh, produktivitas meningkat. Dan yang terakhir, mengelola bisnis menjadi lebih kondusif. Namun ada beberapa kekurangan dari sistem ERP ini. Yang pertama, tenaga kerja sulit beradaptasi. Yang kedua, sistem menjadi lebih rumit. Dan yang ketiga, biaya lebih besar. Keempat, bergantung pada suatu vendor tertentu. Baik, bahasan yang selanjutnya adalah jenis aplikasi ERP. Yaitu yang pertama ada Oracle. Oracle adalah sebuah database management system, DBMS, untuk mengelola informasi secara terbuka, komparatif, dan terintegrasi yang dapat memanipulasi data. Di mana Oracle memiliki kelebihan dan kelemahan tersendiri. Kelebihan Oracle merupakan software DBMS yang handal dan memiliki kemampuan yang tinggi. Kemudian dapat mengolah data dalam ukuran skala besar dan mengolahnya dengan cepat, sehingga didapatkan informasi yang akurat sesuai dengan penggunaannya. Dan kelebihan yang ketiga yaitu memiliki kemampuan flashback, sehingga sesuatu jenis transaksi yang salah akan dapat dikembalikan atau dikoreksi kembali. Kelemahan dari Oracle yaitu merupakan software DMS yang paling mahal, rumit, dan sulit untuk dipelajari, sehingga membutuhkan sumber daya manusia yang handal dalam bidangnya. Dan kelemahan yang kedua yaitu hanya diperuntukkan untuk perusahaan besar, belum dapat diterapkan pada perusahaan kecil dan menengah. Selanjutnya, software yang kedua dari ERP adalah System Application and Product atau disingkat SAP, yaitu adalah software berbasis ERP yang digunakan untuk mendukung manajemen perusahaan, perencanaan, serta membuat operasional perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien. Di mana kelebihannya yang pertama yaitu fitur analitis yang lengkap yang memungkinkan perangkat lunak memenuhi kebutuhan bisnis, yaitu SAP memberikan modul yang banyak dan dapat diterapkan di berbagai device maupun web ataupun ponsel.
Dan yang kedua, yaitu cocok digunakan hampir seluruh dimensi bisnis dan memberikan fleksibilitas untuk pertumbuhan perusahaan termasuk usaha kecil menengah. Dan yang ketiga, data yang tersimpan tidak dapat diduplikasi sehingga mengantisipasi dari namanya kebocoran data ataupun plagiarisme. Dan kelemahan dari SAP adalah penggunaan SAP membutuhkan dana yang relatif besar, biaya pemeliharaan dan update terbilang besar, dan juga memiliki kompleksitas yang cukup rumit untuk dipahami oleh pemula. Apa sih kegunaan ERP sendiri bagi bisnis? Yang pertama itu adalah mengoptimalkan efisiensi. ERP system merupakan aplikasi yang berfungsi menyederhanakan berbagai aktivitas operasional yang tadinya memakan banyak waktu dan tenaga. Tugas-tugas yang kompleks ini dapat dilakukan secara otomatis dengan ERP modul yang telah ditawarkan. Yang kedua, itu meningkatkan kolaborasi. Kolaborasi antar departemen merupakan bagian yang krusial dan sering diperlukan dalam bisnis. Yang ketiga adalah menghemat biaya operasional. Penerapan aplikasi ERP pada perusahaan juga membantu dalam menghemat biaya operasional. Karena sebagian besar aktivitas operasional diotomatiskan, maka berbagai gangguan, kendala, dan kerusakan dapat diantisipasi dengan baik. Yang keempat itu ada meningkatkan keamanan data. ERP system merupakan software yang memiliki firewall atau kontrol pembatas untuk mencegah pelanggaran data. Seluruh data ini disimpan dalam sistem terpusat, sehingga titik akses dapat dimonitor dengan ketat dan keamanannya pun terjaga. Contoh, admin yang bertanggung jawab mengelola data perusahaan bisa memberikan akses terbatas kepada karyawannya. Misal, manajer HRD itu dapat menyembunyikan data-data penting hanya untuk dirinya dan para pemangku kepentingan, sementara memberikan hak akses pada karyawan untuk melihat data-data keuangan mereka masing-masing. Jadi itu di sini dia lebih aman karena si manajer ini bisa memperlihatkan datanya ini ke siapa aja. Jadi kayak ada pembatasan lah seperti itu ya. Yang kelima yaitu membuat perakiraan bisnis yang akurat. Salah satu hal yang paling krusial bagi kemajuan bisnis adalah perkiraan atau forecast yang tepat. Pemangku kepentingan dalam perusahaan bergantung pada laporan untuk membuat perakiraan yang pada akhirnya akan mempengaruhi keputusan yang mereka ambil. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi bisnis untuk mendapatkan laporan yang real-time, lengkap, dan konsisten. Selanjutnya, yaitu bagaimana sih cara mengatasi kegagalan ERP dalam bisnis? Atau bisa juga gimana sih cara agar ERP yang kita gunakan itu tidak mengalami kegagalan? Di sini tuh yang pertama adalah kita harus mengetahui nih tujuan kita untuk menggunakan ERP. Banyak bisnis yang mulai mencoba menggunakan sistem ERP, namun mereka tidak memahami apa sih tujuan mereka ini untuk menggunakan sistem ERP tersebut. Bagi mereka itu yang terpenting itu mereka sudah menggunakan sistem ERP tanpa didasari oleh tujuan yang jelas. Maka dari itu, sebelum kita menggunakan ERP ini, kita sebaiknya tuh harus melihat bahwa ERP apa sih yang cocok untuk bisnis kita. Jangan asal menggunakan jenis-jenis ERP begitu saja, agar di kemudian hari itu tidak mengalami kegagalan. Yang kedua, jangan meremehkan migrasi data atau transfer data. Ketika sistem ERP digunakan, maka data-data perusahaan akan dipindahkan ke dalam sistem ini. Seberapa banyak data perusahaan yang dimiliki, itu harus tetap dipindahkan ke sistem ini. Proses migrasi data tidak boleh dilupakan dalam tahap implementasi ERP ini. Karena jika kita meremehkan perpindahan data ini, bukannya menjadi terstruktur, namun akan menjadi berantakan ketika kita masang sistem ini. Yang ketiga yaitu investasi penuh dalam manajemen perubahan. Apa sih maksud dari manajemen perubahan ini?
Sistem ERP secara langsung akan mengubah cara kerja dan operasional bisnis semua departemen dalam perusahaan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjalankan komunikasi dengan setiap departemen tentang implementasi ERP ini. Dengan begitu, setiap karyawan akan bersiap-siap untuk menggunakan sistem baru. Karyawan juga perlu melakukan pelatihan agar paham dalam penggunaan sistem ERP ini dan tidak akan membuat kegagalan dari sistem ini juga. Yang keempat itu adalah jangan terlalu tergantung dengan konsultan. Perusahaan yang melaksanakan implementasi ERP pasti membutuhkan jasa konsultan IT di dalam prosesnya. Namun jangan sampai nih kita ketergantungan berlebihan atau terlalu memberikan kepercayaan lebih kepada konsultan. Selanjutnya itu ada langkah pengujian dengan serius. Salah satu tahap penting dalam implementasi ERP adalah melakukan pengujian. Melakukan pengujian ini perlu dilakukan dikarenakan setiap karyawan itu harus kita ajarkan agar setiap karyawan itu sudah benar-benar mengetahui atau belum cara menggunakan sistem ini agar di kemudian hari itu mereka dapat menjalankan sistem ini dengan baik di kemudian hari, tidak akan menimbulkan kegagalan ERP yang akan mengakibatkan sebuah bisnis itu kacau, bukannya terstruktur malah dia kacau karena karyawan tidak memahami secara benar cara untuk melakukan ERP ini. Maka diperlukanlah pengujian ERP secara bertahap. Sekian presentasi dari kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa sistem ERP ini mampu membantu perusahaan dalam meningkatkan efektivitas perusahaan, serta memberikan pelayanan yang lebih baik lagi bagi konsumen, yang mana dapat menghasilkan laba atau keuntungan yang lebih tinggi, terutama di era digitalisasi ini. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.